Imam Malik mengatakan barang siapa mengatakan ada bid'ah hasanah dalam Islam, berarti ia telah menuduh Nabi Muhammad khianat dalam menyampaikan risalah. Kemudian Imam Malik membacakan surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi apa-apa yang menjadi agama pada hari ini, kata Imam Malik, maka itulah agama. Selain itu bukan bagian dari agama, kata Imam Malik. Dan di dalam bab lain Imam Malik mengatakan tidak akan baik generasi akhir umat ini tanpa mengikuti baiknya generasi awal. Itulah manhajnya para imam, bahwa mereka ittiba dalam beragama, ittiba dalam beribadah. Mereka melarang keras bid'ah tadi. Jadi Imam Malik memvonis orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti ia telah menuduh Nabi Muhammad khianat dalam menyampaikan risalah. Seolah-olah apa yang disampaikan Nabi itu belum lengkap, belum sempurna, harus ditambah lagi, harus dikurangi lagi, harus disipi lagi, atau harus dibuat baru lagi. Jadi fungsi Nabi Muhammad diutus itu jadi tidak ada. Jadi kalau kita membuat bid'ah lagi, makanya Imam Malik mengatakan barang siapa menyatakan ada bid'ah hasanah, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat dalam menyampaikan risalah. Ada yang tidak disampaikan oleh Nabi, seolah-olah Nabi menyembunyikan risalah. Ada risalah yang disembunyikan. Dan orang yang mau bid'ah tadi, mereka lebih tahu risalah baru yang membuat bid'ah tadi. Seolah-olah mereka lebih tahu dari Nabi Muhammad tentang risalah. Dan tidak akan baik generasi umat ini tanpa mengikuti baiknya generasi yang baik, yaitu para salaf. Makanya kebaikan generasi terbaik itu khairun nas qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah zamanku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini generasi pertama terbaik itu adalah generasi para sahabat Nabi dan para sahabat. Jadi tidak ada generasi terbaik. Jadi umat akhir ini akan baik apabila mau mengikuti baiknya generasi awal, generasi salaf tadi. Makanya orang yang mau mengikuti salaf itu disebut salafi. Dan surat Taubah disebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajiri wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama masuk Islam dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik dan benar, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jadi generasi yang diridhai Allah itu adalah muhajirin dan ansar, dan kemudian bersambung kepada orang-orang yang mengikuti walladzina tabahum bi ihsan, orang-orang mengikuti mereka dengan baik dan benar, sejalan dengan perkataan Imam Malik tadi, orang yang mau mengikuti baiknya generasi awal tadi, sejalan perkataan Imam Malik dengan surat Taubah ayat 100 tadi. Jadi keridhaan Allah itu dengan mengikuti manhajnya para sahabat, mengikuti manhaj salaf dengan menjadi salafi. Tidak bisa tidak. Dan banyak dalil-dalil lain yang mendukung bahwa mengikuti manhaj salaf itu adalah wajib dan merupakan jalan kebenaran, jalan keselamatan. Tidak ada yang lain.